Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Febrianti dengan NIM 2200302032 kelas 2A1. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja kewirausahaan 1, 2, dan 3. Buku kerja kewirausahaan yang pertama adalah rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Yang pertama adalah ada identifikasi tipe-tipe dan konsep peluang berdasarkan konteks bisnis. Tipe-tipe ide bisnis dapat mencakupi 1. Menyelesaikan masalah, 2. Memberikan kenyamanan, dan 3. Memberikan manfaat kesehatan. Untuk yang kedua adalah konsep peluang. Konsep peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni 1. Kompetensi, 2. Keunggulan, dan 3. Keadaan. Lalu yang ketiga adalah aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi 1. Atraktif, 2. Tepat waktu, dan 3. Tahan lama. Yang kedua adalah mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Tren lingkungan strategis yang pertama ada kekuatan ekonomi, yaitu tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Yang kedua, kekuatan sosial. Itu adalah kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, dan apa yang dipikirkan orang. Yang ketiga ada kemajuan teknologi. Teknologi baru, tuntutan teknologi baru, pengguna baru, dan teknologi lama. Yang kedua adalah masalah suatu sektor atau bidang. Masalah-masalahnya ada 1. Sarana dan prasarana, sumber daya manusia, komunikasi dan publisitas, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah, teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal luas Indonesia, kesiapan masyarakat, investasi yang belum banyak berkembang di daerah. 2.3 Kesenjangan suatu produk atau jasa, yaitu ada kesenjangan kualitas bahan-bahan yang digunakan untuk makanan dan minuman. Yang ketiga adalah mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Yang pertama 3.1 Pengalaman industri dapat memberi keuntungan. Pertama, produktivitas. Yang kedua, pengalaman mengatasi masalah. Yang ketiga, memiliki jejaring yang lebih luas. 3.2 Faktor kognitif dapat memberi keuntungan. 1. Sensitif terhadap peluang. Kedua, kewaspadaan terhadap suatu masalah. 3.3 yaitu jaringan sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan hubungan yang kuat. 3.4 yaitu langkah untuk membangun ide kreativitas. Langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakupi 1. Persiapan, 2. Wawasan, 3. Evaluasi. Yang keempat adalah membangun ide-ide bisnis. Yang pertama adalah praktek brainstorming, yaitu menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Lalu yang kedua adalah kaidah-kaidah fokus group, yaitu 5 atau 10 orang yang terkait isu. Dan kedua adalah membantu menghasilkan ide-ide. Yang ketiga adalah library and internal research. Yang pertama ada sosial media, kedua blogs, ketiga viral, dan keempat website. Buku kerja kewirausahaan yang kedua adalah membangun usaha yang efektif. Yang pertama adalah menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya. Nama produk atau jasa yang saya gunakan adalah Satria Aksesoris Mobil. Yang kedua, deskripsi produk atau jasanya, yaitu toko yang menyediakan jasa instalasi audio mobil. Yang ketiga adalah bentuk paket penjualannya, itu satuan berupa 1 set audio mobil lengkap. Yang kedua adalah mengidentifikasi target pasar. Yang pertama, target pengguna atau klien. Targetnya itu pemasaran massal, pemasaran tidak terdiferensiasi. Yang kedua, target lokasi. Target lokasi pemasaran yaitu di distrik Provinsi DKI Jakarta.
Yang ketiga adalah mengidentifikasi alasan mengembangkan produk. Yang pertama adalah kesenjangan produk atau jasa. Saya memilih kualitas karena keterampilan teknisi melakukan instalasi audio mobil. Yang kedua, peluang pasar. Peluang pasar yang saya pilih adalah pengembangan produk, yaitu menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Yang keempat adalah mengembangkan fitur spesial. Yang pertama adalah tujuan produk atau jasa penggunaan. Yang saya pilih adalah produk belanja karena konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Yang kedua adalah fitur-fitur utama, yaitu asosiasi yang terpaut pada merek. Yang ketiga, manfaat produk atau jasa, yaitu manfaat kenyamanan karena media hiburan yang terintegrasi. Yang keempat adalah reliabilitas produk atau jasa. Yang saya pilih adalah area bisnis utama karena fungsi pemasaran dan informasi. Yang kelima adalah mengembangkan tim manajemen. Yang pertama adalah personal branding dan tim konsultan. Yang saya pilih adalah pengakuan masyarakat karena keterampilan teknisi. Yang kedua, kualifikasi tim. Level kerangka kualifikasinya dari 1 sampai 9 adalah 8. Buku kewirausahaan yang terakhir adalah analisa kelayakan usaha. Yang pertama adalah analisa kekuatan ide, bisnis, produk atau jasa. Poin 1.1, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yang pertama adalah mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Nilai analisa yang saya berikan yaitu potensi tinggi, nilainya 1. Lalu ada menyelesaikan masalahnya. Nilai analisa yang saya berikan adalah potensi sedang, nilainya 0. Lalu ada mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Nilai analisa yang saya berikan yaitu potensi tinggi, yaitu nilainya 1. Selanjutnya ada ketepatan waktu ke pasar. Nilai analisa yang saya berikan adalah potensi sedang atau nilainya 0. Lalu ada luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna air. Nilai analisa yang saya berikan adalah potensi tinggi, yaitu nilainya 1. Lalu ada sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Nilai analisa yang saya berikan adalah potensi tinggi atau nilainya 1. Terakhir ada sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Nilai analisa yang saya berikan adalah potensi tinggi atau nilainya 1. Lanjut, poin 1.2 yaitu permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Yang pertama adalah seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Nilai analisa yang saya berikan adalah potensi tinggi, yaitu nilainya 1. Yang kedua adalah bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Nilai analisa yang saya berikan adalah potensi tinggi atau nilai 1. Yang terakhir ada di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Nilai analisa yang saya berikan adalah potensi tinggi atau nilai 1. Yang kedua adalah kelayakan target industri. Poin 2.1, daya tarik industri. Yang pertama adalah jumlah kompetitor. Nilai yang saya berikan adalah potensi sedang, poinnya 0, yaitu sedikit. Yang kedua adalah tahap siklus hidup industri. Nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi, poinnya 1, yaitu fase tumbuh cepat. Yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan industri di bidang ini. Nilai yang saya berikan adalah potensi sedang, nilainya 0, yaitu pertumbuhan sedang. Yang keempat adalah pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan. Nilai yang saya berikan adalah potensi sedang, yaitu sebaiknya memiliki.
Yang terakhir ada margin operasi industri. Nilai yang saya berikan adalah potensi sedang, nilainya 0. Poin 2.2, daya target pasar dan konsumen. Yang pertama adalah identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi, poinnya 1, yaitu teridentifikasi. Yang kedua adalah kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing dan potensialnya. Nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi atau nilainya 1, yaitu dapat menciptakan. Yang ketiga adalah daya beli pelanggan. Nilai yang saya berikan potensi tinggi atau nilainya 1, yaitu tinggi. Yang keempat adalah kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru. Nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi atau nilainya 1, berarti tinggi. Yang terakhir adalah potensi pertumbuhan target pasar. Yang nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi, nilainya 1, yang berarti tinggi. Yang ketiga adalah analisa kelayakan organisasi. Poin 3.1, kecakapan atau proses manajemen. Yang pertama adalah pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Nilai analisa yang saya berikan adalah potensi tinggi, nilainya 1, yaitu pengalaman. Lalu ada pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang diusulkan. Nilai analisa yang saya berikan adalah potensi tinggi, nilainya 1, yaitu terampil. Yang ketiga ada sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi, nilainya 1, yaitu luas. Yang keempat adalah sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi atau pendiri. Nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi, poinnya 1, yaitu kuat. Yang terakhir adalah kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi, poin 1, yaitu sangat mungkin. Yang keempat adalah kelayakan finansial, 4.1, total modal yang dibutuhkan. Yang pertama ada modal ekuitas atau equity capital. Nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi atau nilainya 1. Lalu ada modal utang, debt capital. Nilai yang saya berikan adalah potensi sedang atau poinnya 0. Yang ketiga ada modal khusus atau specialty capital, yaitu nilai analisa yang saya berikan adalah potensi tinggi, yaitu poinnya 1. 4.2, kinerja bisnis sejenis, yaitu yang pertama ada karakteristik ekonomi industri. Nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi atau poinnya 1. Yang kedua adalah profitabilitas dan risiko saat ini. Nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi atau poinnya 1. Yang ketiga adalah nilai perusahaan. Nilai yang saya berikan adalah potensi sedang, nilainya 0. Poin 4.3 yaitu daya tarik finansial keseluruhan. Yang pertama ada hasil keuangan historis. Nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi atau nilainya 1. Yang kedua adalah proyeksi pendapatan. Nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi, nilainya 1 juga. Yang ketiga adalah keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan. Nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi, poinnya 1. Yang keempat adalah margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapat. Nilai yang saya berikan adalah potensi tinggi, yaitu nilainya 1. Yang terakhir ada daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat. Nilai yang saya berikan adalah potensi sedang atau nilainya 0. Yang kelima adalah potensi keseluruhan. Bagian 1, kekuatan ide bisnis. Nilai analisa yang saya berikan adalah 4, sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi yaitu membuat improve dengan ide gagasan terbaru untuk mengembangkan produk.
Bagian 2 adalah isu terkait industri atau pasar. Nilai analisa yang saya berikan adalah 4 sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi yaitu akan meningkatkan ciri khas tarik produk atau perusahaan. Bagian 3, kelayakan organisasi. Nilai analisa yang saya berikan adalah 4 sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi yaitu membentuknya segera organisasi yang fokus. Yang bagian 4 adalah isu finansial. Nilai analisa yang saya berikan adalah 4 sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi yaitu akan ditindaklanjuti bagaimana cara agar bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Yang terakhir adalah penilaian keseluruhan. Jumlahnya adalah 3,55, yaitu saran untuk meningkatkan potensi, segera meningkatkan apa yang belum memadai. Sekian dari penyampaian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.